Hai, di video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara menggunakan tools-tools yang ada di software AutoCAD. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Nah, langkah awal yang akan kita lakukan yaitu membuka jendela kerja dengan mengklik Start Drawing. Kemudian kita tunggu hingga jendela kerja tersebut terbuka. Setelah jendela kerja terbuka, langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur satuan yang akan kita gunakan dalam proses penggambaran. Caranya yaitu dengan mengklik tombol UN pada keyboard, kemudian klik Enter. Nah, berikutnya akan muncul tab seperti ini. Kemudian pada bagian Insertion Scale, kita pilih satuan yang akan kita gunakan. Nah, untuk pada video ini kita akan menggunakan satuan meters. Kemudian klik OK. Nah, tools pada software AutoCAD ini memang banyak dan biasa digunakan untuk proses penggambaran objek 2 dimensi maupun 3 dimensi. Akan tetapi, untuk video kali ini kita hanya akan belajar cara penggunaan tools-tools basic pada software ini. Yang pertama yaitu ada Tools Line. Nah, tools ini tentunya berfungsi untuk membuat garis. Caranya, kalian bisa mengklik icon ini pada toolbars atau dengan mengklik tombol L pada keyboard kemudian klik Enter. Maka secara otomatis perintah line akan aktif pada jendela kerja. Lalu berikutnya kalian klik pada posisi awal yang kalian tentukan. Kemudian geser garis ke arah yang kalian inginkan. Nah, di sini garis masih memiliki sudut yang sembarang, artinya tidak lurus secara horizontal maupun vertikal. Nah, agar membuat garis tersebut lurus, kita bisa mengklik tombol F8. Nah, maka secara otomatis garis akan menjadi lurus. Kemudian langkah berikutnya, kita bisa mengisi jarak yang akan kita gunakan pada garis tersebut. Misal kita akan menggunakan jarak 5 meter, maka klik angka 5 pada tombol keyboard, kemudian klik tombol Enter. Nah, setelah selesai mengklik tombol Enter, kita bisa mengklik tombol Escape untuk melepaskan perintah tersebut. Nah, secara otomatis garis yang sudah tadi kita buat memiliki jarak 5 meter. Tools yang kedua yaitu ada Rectangle. Nah, tools ini berfungsi sebagai pembuat persegi tentunya. Nah, cara penggunaannya, kalian bisa mengaktifkan menggunakan icon ini pada toolbars atau dengan mengklik tombol R, E, C pada keyboard kemudian klik Enter. Nah, sama halnya dengan penggunaan garis tadi, langkah pertama yaitu kita bisa mengklik pada posisi yang kita inginkan, kemudian geser kursor ke arah manapun, kemudian klik Add pada keyboard atau Shift angka 2 pada keyboard saya ya, dan tentukan lagi pada keyboard masing-masing laptop Anda. Klik Add, kemudian ketikkan dimensi yang akan kita gunakan pada persegi tersebut. Misalnya dimensinya yaitu 5 kali 7 meter. Maka pertama bisa kita gunakan angka 5,
kemudian klik tombol koma, kemudian klik tombol angka 7. Setelah itu baru kita klik enter. Nah, secara otomatis persegi tersebut akan terbentuk dengan jarak 5 kali 7 meter. Nah, untuk pembuatan persegi panjang ini, tadi saya menggunakan koma. Akan tetapi, pada beberapa kasus ada pula yang menggunakan titik koma sebagai pemisah antara dimensi X dan juga dimensi Y. Tools berikutnya yaitu ada circle. Nah, seperti pada namanya, circle yaitu berarti lingkaran. Maka, tools ini berfungsi untuk membuat lingkaran. Cara mengaktifkannya, kita bisa mengklik icon ini pada toolbars atau dengan mengklik tombol C pada keyboard. Setelah tools tersebut aktif, kita bisa klik pada posisi yang kita inginkan, kemudian geser ke arah tertentu, dan klik pada tombol angka 5 sebagai jari-jari yang kita gunakan. Nah, maka lingkaran tersebut terbentuk dengan diameter 10 meter karena tadi kita sudah memasukkan angka 5 sebagai jari-jari lingkaran tersebut. Perintah yang berikutnya atau tools yang berikutnya adalah trim, di mana trim ini berfungsi sebagai pemotong garis yang memiliki batas tertentu. Misalnya, di sini kita sudah memiliki suatu lingkaran. Kita buat lagi garis yang melewati atau yang memotong lingkaran tersebut. Nah, kita akan memotong garis pada bagian lingkaran tersebut karena kita tidak membutuhkan garis tersebut. Nah, caranya kita dapat menggunakan tools trim. Cara mengaktifkannya yaitu kita bisa mengklik icon ini pada toolbars atau dengan mengklik TR pada keyboard, kemudian klik enter. Setelah itu kita bisa klik pembatas yang kita pilih sebagai batas potongan dari garis yang akan kita potong. Kemudian klik enter dan kita pilih garis yang akan kita potong, yang akan kita hilangkan. Kemudian klik, maka garis tersebut akan hilang. Setelah itu kita perlu membatalkan perintah trim tersebut dengan menggunakan tombol ESC pada keyboard. Nah, tools yang berikutnya ada tools yang namanya extend. Nah, extend ini kebalikan dari tools trim tadi, di mana tools trim yaitu untuk memotong pada batas tertentu, sedangkan extend ini berfungsi sebagai memanjang suatu garis kepada suatu batas tertentu. Nah, tadi kita sudah memiliki garis yang sudah kita potong. Nah, sekarang kita ingin memanjangkannya hingga ke ujung lingkaran ini. Caranya yaitu kita bisa mengaktifkan tools extend dengan mengklik icon ini atau dengan mengklik tombol EX pada keyboard, kemudian klik enter. Kemudian klik batas yang kita pilih sebagai acuan, kemudian klik enter dan klik pada garis yang akan kita panjangkan. Nah, sudah panjang. Kemudian klik ESC seperti biasa atau escape ya. Tools yang berikutnya ada tools rotate, di mana tools rotate ini memiliki fungsi sebagai pemutar objek agar memiliki arah yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya, objek pada gambar ini, persegi pada gambar ini memiliki arah vertikal. Nah, kita akan memutar gambar tersebut hingga menjadi horizontal. Caranya, aktifkan terlebih dahulu tools rotate dengan mengklik icon ini pada toolbars atau dengan mengklik tombol RO pada keyboard, kemudian klik enter. Pilih objek yang akan kita putar, kemudian klik enter, dan pilih salah satu titik yang akan kita jadikan titik pusat dari objek tersebut.
Setelah itu kita bisa geser garis hingga objek yang kita pilih berubah atau berputar menuju arah yang kita inginkan. Kemudian klik dan hasilnya persegi panjang tadi yang bentuknya vertikal kini sudah berubah menjadi horizontal. Kemudian tools berikutnya ada tools mirror. Nah, tools mirror ini berfungsi untuk mengcopy objek akan tetapi dengan konsep cermin. Nah, di sini kita sudah punya suatu objek ya, walaupun dengan bentuk yang agak aneh. Kita akan coba untuk mengcopy objek tersebut menggunakan mirror. Caranya yaitu dengan aktifkan icon ini pada toolbars, icon mirror, atau dengan mengklik tombol MI pada keyboard, kemudian klik enter. Setelah itu, kita pilih objeknya dengan klik satu kali, kemudian kita geser hingga objek yang kita akan mirror itu berada di dalam kotak ini, kemudian kita klik lagi. Setelah itu, kita klik enter. Kemudian kita pilih di salah satu titik yang menjadi titik tumpu di mana objek tersebut akan kita mirror. Misalnya di sebelah sini. Kemudian kita arahkan ke arah manapun hingga objek tersebut berada pada posisi yang kita inginkan. Posisi mirrornya tentunya. Kemudian kita klik dan berikutnya klik enter. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Mudah ya. Nah, tools berikutnya yaitu ada tools move, di mana tools ini berfungsi untuk memindahkan suatu objek dari posisi awal ke posisi lainnya. Cara untuk mengaktifkannya yaitu dengan mengklik icon ini pada toolbars atau dengan mengklik tombol M pada keyboard kemudian klik enter. Setelah itu kita bisa pilih objek yang akan kita pindahkan. Setelah diklik, kita tekan enter, kemudian kita klik objek tersebut dan pindahkan menuju tempat yang kita inginkan. Klik lagi dan objek tersebut berpindah pada posisi yang kita inginkan. Yang berikutnya yaitu ada tools offset, di mana tools offset ini berfungsi untuk mengkopikan objek atau menggandakan objek dengan jarak tertentu dan memiliki posisi yang sejajar dengan objek sebelumnya. Cara menggunakannya yaitu pertama kita aktifkan terlebih dahulu dengan icon ini pada toolbars atau dengan short key menekan tombol O pada keyboard, kemudian klik enter dan kita masukkan jarak yang akan kita gunakan. Misalnya dengan jarak 1 meter, kita klik tombol 1 dan klik enter. Kita pilih objeknya, lalu kita posisikan penggandaan objek tersebut akan kemana. Misalnya dalam contoh ini bisa ke dalam atau keluar. Nah, kita klik di luar dari objek, maka penggandaan dilakukan menuju ke luar dari objek tersebut. Kemudian tekan tombol escape untuk melepaskan atau membatalkan perintah offset tadi. Lalu yang berikutnya ada tools fillet, di mana tools ini berfungsi untuk membuat sudut tajam di antara kedua garis yang tegak lurus namun tidak menempel satu sama lainnya. Jadi garisnya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini. Maka kita akan membuat sudut di sebelah sini menggunakan tools fillet. Cara menggunakannya yaitu dengan mengklik icon ini pada toolbars atau dengan mengklik tombol F pada keyboard kemudian tekan enter. Lalu pilih kedua objek tersebut hingga menjadi sudut yang tajam. Nah, lalu yang berikutnya ada tools dimension. Nah, tools ini yaitu
tools yang digunakan untuk mengetahui jarak suatu objek. Cara menggunakannya, kalian aktifkan terlebih dahulu tools tersebut dengan mengklik icon ini pada toolbars, atau dengan mengklik tombol DIM atau dim pada keyboard dan klik enter. Pilih salah satu ujung objek yang akan kita cari jaraknya. Setelah diklik, kita geser ke ujung sisi lainnya. Kemudian klik dan kita geser ke arah atas dan diklik lagi. Kemudian tekan tombol escape. Nah, maka jarak dari suatu objek akan kita ketahui dengan menggunakan tools dimension tadi. Nah, itu tadi merupakan beberapa tools basic yang biasa digunakan dalam software AutoCAD sebagai pembantu dalam proses pengerjaan penggambaran. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan ketemu lagi di video-video berikutnya.